Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rumah belajar. Halo teman-teman semuanya, dimanapun kalian berada. Berjumpa lagi dengan saya Ahmad Amin Khairul Huda dari SDN Tambora 02 Petang, Jakarta Barat. Kali ini kita akan belajar tentang pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Pelajaran yang akan kita bahas kali ini yaitu tentang berwudu di bab materi kelas 2. Nah, sahabat rumah belajar, apakah kalian tahu apa itu berwudu? Nah, iya, berwudu adalah bersuci. Berwudu menghilangkan hadas kecil. Contohnya, kalian buang air kecil, buang air besar, terkena najis, dan lain sebagainya. Sahabat rumah belajar, berwudu dilakukan sebelum mengerjakan sholat. Tahukah kalian, sahabat rumah belajar, sebelum kalian mengerjakan sholat, kalian wajib berwudu. Apabila kalian tidak melaksanakan wudu, maka sholat kalian tidak sah. Nah, di sini nanti kita akan membahas bermacam-macam air yang akan kita pergunakan untuk berwudu. Salah satunya yaitu air hujan. Air hujan di mana air ini langsung turun dari langit yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Air hujan bisa digunakan untuk bersuci atau berwudu. Yang kedua, air sungai. Air sungai, air yang ada di dataran rendah atau di dataran tinggi ke dataran rendah yang mengalir, yang berasal dari sumber atau berasal dari tanah, bisa digunakan untuk berwudu atau bersuci. Yang ketiga yaitu air laut. Air yang dari sungai bertepian atau bertepi ke laut atau bermuara ke laut. Nah, air laut ini bisa digunakan untuk berwudu karena air laut ini adalah air suci yang dimana terdapat ikan-ikan atau hewan-hewan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat yaitu air sumur. Air yang ada di dalam tanah, yang ada sumbernya langsung dari tanah, merupakan air yang suci, bisa digunakan untuk berwudu. Yang kelima yaitu air embun. Air embun, air sisa-sisa hujan atau penguapan udara yang masih nempel di daun-daun, itu bisa digunakan untuk bersuci atau berwudu. Maka air itu air bersih yang suci untuk berwudu. Yang keenam adalah air salju. Air salju adalah uap air seperti butiran-butiran kapas putih yang membeku, yang turun dari langit. Maka air salju itu bisa digunakan untuk berwudu atau bersuci. Nah, sahabat rumah belajar, macam-macam air untuk berwudu yang seperti tadi Bapak sebutkan bisa kalian pergunakan untuk berwudu. Oke, sahabat rumah belajar, untuk selanjutnya
kita akan mempraktekkan bagaimana cara berwudu yang benar dari pertama sampai terakhir kalian berwudu. Namun, kalian juga harus tahu bagaimana syarat-syarat sahnya berwudu dan rukun-rukunnya berwudu. Sahabat rumah belajar, syarat wudu ada 3. Yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, mumazzis atau orang yang bisa membedakan baik dan buruk. Ketiga, air yang suci dan mensucikan. Sahabat rumah belajar, rukun wudu ada 6. Yang pertama, niat berwudu. Yang kedua, membasuh muka. Yang ketiga, membasuh tangan, telapak tangan sampai ke siku. Adapun yang membatalkan wudu yaitu sekarang kita praktekkan untuk berwudu. Nah, yang pertama, kalian baca bismillah. Yang kedua, kalian membasuh hidung kalian. Yang ketiga, berkumur-kumur. Yang keempat, membasuh kedua telapak tangan sampai dengan siku. Nah, ini dilakukan sebanyak 3 kali. Semua juga 3 kali ya. Yang kelima, membasuh sebagian dari kepala sebanyak 3 kali. Yang keenam, membasuh kedua telinga sebanyak 3 kali. Yang ketujuh, membasuh kedua kaki sampai dengan mata kaki. Dan yang terakhir, tertib atau doa. Sahabat rumah belajar, nah itulah tata cara atau materi tentang berwudu. Bisa kalian praktekkan di rumah kalian masing-masing seperti yang Bapak tadi praktekkan atau Bapak simpulkan di sini tentang bagaimana cara berwudu yang baik dan benar. Kalian juga bisa melihat di website Rumah Belajar. Kalian pelajari di rumah masing-masing untuk sumber belajar kalian. Oke sahabat rumah belajar, semoga bermanfaat tayangan ini dan semoga sukses selalu. Salam rumah belajar. Assalamualaikum, nama saya Kartulus Nanga, sekolah SDN Tambora 02 Petang, Jakarta Barat. Halo teman-teman, dimanapun kalian berada, di portal Webistar Rumah Belajar banyak sekali materi-materi pelajaran yang sangat bermanfaat. Salah satunya materi tentang pendidikan agama dan budi pekerti. Kalian bisa belajar dimanapun dan kapanpun. Terima kasih. Salam rumah belajar.